Mbak Claudia, sekarang mau klaim Aztec itu susah ya? Iya, betul. Kenapa susahnya? Karena sekarang itu Aztec butuh surat keterangan kematian. Dan surat keterangan kematian ini bukan yang dari RT RW lurah. Ingat ya, bukan. Tapi harus yang dari medis. Makanya kenapa kita beberapa bulan ini juga pusing nih ya, mintain ke semua PMI. Kenapa? Karena dari Aztec dia mengirimkan surat dan minta adanya surat kematian dari medis. Nah, medis ini apa? Medis ini adalah klinik, rumah sakit, atau puskesmas. Jadi buat teman-teman PMI, kalau ada keluarga kalian di Indonesia, terutama orang tua, suami, istri, atau anak, kalau sakit, jangan males untuk cek ke rumah sakit. Karena banyak yang nggak bisa minta surat keterangan kematian karena nggak ada datanya di rumah sakit tersebut. Dan nggak semua rumah sakit memang mau memberikan surat keterangan kematian. Jadi teman-teman yang memang orang tuanya atau suaminya atau anaknya sakit, toh nggak ada salahnya berobat ke puskesmas atau ke klinik. Ya, mungkin sekarang belum berguna suratnya, tapi kita nggak ada yang tahu. Mungkin di kemudian hari kita butuh surat keterangan kematian dari rumah sakit. Nah, ini kita bantu PMI yang bisa hanya pabrik dan juga panti atau ABK ya. Jadi PRT nggak usah tanya lagi di komen ya. Nah, banyak yang tanya ke aku itu pertanyaannya adalah, apakah setelah saya kasih surat keterangan kematian ke Aztec, apakah uang saya akan cair? Apakah klaim saya akan cair? Nah, yang menentukan cair atau enggak itu adalah Aztec. Tapi, kalau pada saat kalian mengajukan klaim pertama, dan Aztec masih memberikan surat balasan yang menyatakan harus menyertakan dokumen tambahan atau dokumen pendukung, yakni surat keterangan kematian dari medis, kalian harus sertakan. Itu artinya kalian nggak ditolak. Tapi kalau kalian yang ditolak, pada saat kalian mengajukan klaim pertama kali, balasan dari Aztec akan langsung ditolak. Dan dia akan tulis tuh alasannya apa. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah klaim dan kalian mendapatkan surat cinta dari Aztec yang menyatakan harus memberikan dokumen-dokumen pendukung, itu segera kalian sertakan atau kalian berikan ke Aztec ya. Tentu dokumen pendukung semakin lama kalian berikan, maka uang kalian akan semakin lama cairnya. Dan dokumen pendukung juga harus dilegalisir ya. Nah, tentu pasti nambah biaya, tapi daripada nggak bisa cair sama sekali, itu kan hak kalian. Nah, ini salah satu contohnya dari mitra kita atau PMI yang kita bantuin untuk klaim Aztec, dan sama nih kasusnya sama kalian nih. Pertama, kena surat cinta dari Aztec, disuruh kasih surat keterangan kematian, dia sampai nyari ke puskesmas. Nah, akhirnya bisa cair. Jadi setelah kita minta surat keterangan kematian, ini sudah sampai di kita, dan kita sudah terjemahkan dan sudah leges ke Teto, baru kita bisa serahkan ke Aztec. Dan ingat ya, surat keterangan kematiannya juga harus yang asli dan ada cap basah dari pihak rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Dan pesan aku nih ya, jangan sekali-kali kalian palsuin dokumen. Karena sekali kalian palsuin dokumen ya, kalian itu nggak akan diterima dimanapun lagi. Dan sekali kalian palsuin dokumen, semakin susah nih kita buat yang ngurus ya. Kalian tahu kenapa sekarang Aztec semakin ketat? Karena ada agent atau orang yang memalsukan dokumen PMI-nya. Bikin repot kan? Jadi di Taiwan itu nggak usah pakai palsu-palsu dokumen deh. Pasti ketahuan. Nah, setelah kita berikan dokumennya ini, kurang lebih butuh 1 bulan ya. Jadi prosesnya itu 1 bulan di Indo, 1 bulan di Taiwan. Jadi semakin lama kalian proses, semakin lama juga uangnya cair. Nah, nanti kalau sudah selesai, maka kalian akan dapat juga lagi nih surat cinta. Jadi semua itu yang menentukan itu dari Aztec-nya, dan semua ada keterangannya di suratnya. Kalian tahu berapa dana yang cair, dan dana cair langsung masuk ke rekening kalian. Nggak ada potong-potongan apa-apa lagi ya. Seperti ini nih, Masnya sudah cair 71.799 karena gaji dia yang didaftarkan oleh pabriknya itu 23.933. Nah, jadi buat teman-teman yang tanya, dapatnya berapa? Kalau orang tua atau suami dan istri yang meninggal itu 3 kali gaji. Nah, gajinya gaji mana? Gaji pokok yang didaftarkan pabrik kamu atau panti kamu ke
pemerintah. Jadi saya pun juga nggak tahu kamu didaftarinnya berapa. Ada yang didaftarinnya 23, ada yang daftarinnya 30, ada yang daftarin 33, tergantung ya. Jadi dapatnya berapa nanti kalian akan tahu sendiri tuh dari surat cinta dari Aztec-nya. Nah, buat teman-teman yang mau klaim, masih ada promo nih spesial selama bulan puasa. Bisa langsung chat aku aja untuk tanya-tanya atau informasi selanjutnya. Dan boleh bantu aku share video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin butuh ya. Siapa tahu mereka sedang cari kan, dan kita nggak memaksa ya. Kalian mau klaim dengan siapapun itu boleh ya, asalkan kalian bener-bener tahu kalau kalian diproses klaim ya. Jangan sampai kalian hanya percaya karena yang sebelah sana lebih murah atau yang sebelah sana lebih bagaimana gitu ya, tapi nggak beres. Ujung-ujungnya kalian cari aku, tapi aku udah nggak bisa bantuin. Kenapa? Karena ternyata yang di sana ngurusinnya pakai dokumen palsu atau ternyata yang di sana sudah bermasalah. Nah, karena Aztec ini ketat banget, bahkan kita aja sampai ditelepon ditanyain PMI-nya ini tahu informasi ini dari mana, siapa yang bantuin kamu klaim, dan apakah uang ini bener langsung masuk ke PMI-nya. Karena ternyata banyak loh di luar sana agen-agen yang mereka bantuin klaim dibilangnya ditolak atau uangnya nggak bisa cair, padahal uangnya sudah masuk ke rekening PMI-nya, tapi karena buku rekening dan ATM kalian di agen atau di orang lain, jadi orang lain yang ngambil. Jadi inget nih buat teman-teman yang mau klaim ya, rekening, buku tabungan, dan ATM kalian pegang sendiri, jangan pernah dipinjemin ke orang lain ya, dan jangan pernah mau dipakai orang lain untuk apapun. Data-data kalian simpan sendiri. Oke, semoga informasi bermanfaat ya. Kalau misalnya kalian PRT nggak butuh nih informasi ini, bantu aku like aja. Terima kasih.